Nah, kemarin kita sampai komplemen ya, komplemen 2. Ulang sedikit dari komplemen ya. Komplemen 1, bilangan biner ya, adalah mengubah angka 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1. Jadi mudah ya. Kalau ada dia binarnya 0, dia komplemen 1-nya jadi 1. Binarnya 1, komplemen 1-nya menjadi 0. Ini contohnya 0, dia menjadi 1. Atau 1 semua, dia menjadi 0 semua. Tapi kalau ada 0 dan 1 ya, 0-nya diganti menjadi 1, 1-nya menjadi 0. 0-nya menjadi 1. Nah, itu dia. Atau disebut juga toggle gitu ya. Sedangkan kalau komplemen 2 adalah tidak bisa langsung dapat. Kita harus tahu dulu komplemen 1-nya, karena nanti mau dijumlah dengan 1. Ya. Diubah dulu bilangan biner tersebut menjadi komplemen 1. Setelah dapat komplemen 1, baru kita jumlah. Ya. 1 ditambah 1, dapatnya ya 1000. Tambahkan 1, menjadi 110. Jadi 0 sini tinggal ganti 1. Ya. Ubah dulu angka 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1. Setelah itu ditambahkan dengan 1. Bukan angka bilangan tambah 1 dijumlah ya, jumlah dengan 1. 1 hasil biner komplemennya tadi ditambah dengan 1. Itu komplemen 2-nya. Nah, dari bilangan komplemen ini kita akan mengurangkan bilangan biner dengan cara menjumlah. Ya. Mengurangkan bilangan biner dengan cara menjumlah, karena peralatan digital kerjanya seperti ini. Dan ini juga nanti komplemen ini gunanya untuk menentukan bilangan negatif, gitu ya. Jika bilangan bertanda. Karena di peralatan digital itu ada dua bilangan bertanda atau tidak bertanda. Nah, kalau bilangan bertanda ya udah negatifnya langsung ya. Tapi kalau bilangan tidak bertanda, untuk negatifnya adalah komplemen 2-nya. Gitu ya. Nah, sekarang gimana contoh menjumlah dengan komplemen? Mengurang dengan komplemen 1. Ini boleh komplemen 1, boleh komplemen 2 ya, terserah. Itu peralatan digital banyak menggunakan komplemen 2. Sama ini, kemarin kita meminjam gitu kan. Nah, kalau ini nggak perlu ada dipinjam. Ya. Kalau tidak ada yang, karena semua digit mulai dari yang terkecil sampai terbesar, pengurangnya itu sama atau kecil daripada yang dikurang. Itu nggak perlu dijumlah. Kurang 1 kurang 1. 1 kurang 0. Kata yang terpinjam. Nah, ini kalau dengan komplemen, kita tidak ada mengurang. Hanya menjumlah. Jadi di mana bilangan yang di atasnya yang mau dikurang gitu ya, itu tetap tidak ada perubahan. Nah, yang di bawahnya ini yang berubah. 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. Kalau 101 dia berarti dia 010. Gitu ya. Tandanya yang tadi negatif menjadi positif. Jumlah ya. Nah, di jumlahnya nanti dia ada dua kemungkinan. Ini adalah komplemen 1 dari 101. Ya. Jumlah 1 ditambah 0, 1 ditambah 1, 0, bawaan 1. Bilangan 1, 0, bawaan 1. Bilangan yang dikurang, yang dijumlah tadi ada 3 digit. 3 kelompok saja 3 digit. Hasilnya jadi 4. Jadi jika ada bawaannya, ini dia 3 menjadi 4, 4 menjadi 5, 5 menjadi 6 gitu ya. Nah, berarti ada bawahan. Bawaannya itu diambil dijumlah dengan hasilnya. Nah, kalau diambil dia ini tinggal 001 kan, 001 ditambah 1. Hasilnya sama ya. Tidak ada dia. Jadi ada dua kemungkinan, ada dijumlah atau tidak. Ada bawaan atau tidak ada bawaan. Ya. Nah, kalau ada bawaannya, diambil bawaannya, dijumlah dengan sisanya tadi. Tapi 1001 diambil 1 yang terdepan, tinggal 001 ditambah. Ini ada dua kemungkinan nanti, ada bawaan atau tidak. Jika ada bawaan, di sini 3 kelompoknya jadi 4, 4, 5 dan seterusnya.
Kalau dia tidak ada bawaan, nanti lain lagi. Nah, ini ya, lebih kecil dari yang kurang. Contohnya lagi. Nah, kalau ini kan minjam, ini ya, ini minjam ya. Minjam. Sekarang nggak perlu minjam. Hasilnya 13 dikurang 10 dapatnya 3. Gitu ya. Kalau kita disimalkan. Ya. Nah, yang di atasnya tetap. Di atasnya tetap. Yang di bawahnya kita ubah. 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. Jadi 1, 0, 1, 0 menjadi 0, 1, 0, 1. Nah, tanda tambah, tanda kurang menjadi tambah. Tidak ada lagi pinjam. 1 tambah 1, 0, bawaan 1. 1 tambah 0, 0, 1. Tidak ada bawaan. 1 tambah 1, 0, bawaan 1. 1 tambah 1 lagi, 0, bawaan 1. Karena tidak ada kolomnya, ya jadi nilai terakhir. Ini sama. Di atasnya 4, di bawahnya hasilnya 5. Berarti ada bawaan. Diambil bawaannya ini yang kelimanya ya. Dari 4 jadi 5. Kalau dari 3 menjadi 4 itu ya. Diambil yang terbesar di ini. Yang lebih tadi ya. Ini kan nggak ada kolomnya nih. Di sendiri. Diambil, dijumlah dengan sisanya. Nah, sisanya kalau diambil kan sisanya tinggal 00, 10. Diambil ini. Dijumlah. Ada 3 sama ya. Tidak ada kita minjam. Nanti kalau yang seperti yang kemarin pinjamannya sampai sudah itu ya. Seperti yang kemarin pinjamannya gimana dia bentar sambil ini ya. Contoh peminjaman yang mengurang langsung kemarin ya. Ambil dulu. Yang pinjamannya nah ini. Dia mau minjam ya sebentar. Tambahkan ya 1 ya. Saya bagi kan. Jadi contoh yang di atas kemarin yang ini kan 2 kali dia meminjam ininya, nanti saya besarkan dulu ya. Itu baru kita nah, kalau ini kan bawah aja kurang. Nah, ini ke samping nanti ya. Nah, ini yang di atasnya tetap. Ya. Yang di atasnya tetap. Kita lihat ini minjam jauh kan minjam ini. Nah, yang di atasnya tetap dulu ya. Bawah dikit. Ya. Oke. Menjadi plus ya. Tapi di bawahnya berubah ya. Dari 011 menjadi 1. Ininya menjadi 0. 0. Nah. Ini komplement 1 dari 011. Ya. Jadi dia menjadi 100. Kita jumlah 0 ditambah 0 dapatnya 0. 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 0, 0. Ini dapatnya 1. Itu ya. Bawaan 1.
Nah, bawaannya tadi kita ambil. Ini tidak ada dia mengurang-urang ya. Ini ya. Saya tambahkan dengan baru kita jumlah. Jadi ya, ambil satunya kan, tinggal 0. Ambil satunya tinggal 0. Ditambah dengan 1. Dapatnya ya. Ini hanya 1. 001 atau 1 aja. Nah, jadi tidak ada lagi mau berapapun dia. Kalau ini 2 kali minjam kan, minjam ke sini dia tidak punya, minjam lagi ke depan kan. Mau minjam nggak ada. Dia minjam dulu. Ini jadiin 2 angka satunya, ambil 1, 2 angka satunya. Nah, enggak. Jadi dia tinggal menjumlah saja. Nah, kalau dia lebih, di atasnya 3, di bawahnya 4, ambil yang satunya. Sekarang, kalau yang tidak ada bawaannya, gimana? Nah, tidak ada bawaannya ya. Tidak ada bawaannya gimana? Sebentar. Sini yang bawah ini saya hapus saja. Ya, dia. Yang terakhir ya. Gimana kalau sekarang tidak ada bawaannya? Soalnya ini. Di atasnya tetap ya. Di atasnya tetap. Yang di bawahnya kita ubah 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. 1101 menjadi 0010. Kita jumlah. 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 1, 0, bawaan 1. 1 ditambah 0, 1 ditambah 0 lagi, 1. 1 ditambah 0, 1. Tidak ada bawaan. Di atasnya 4, di bawahnya 4. Ini artinya bahwa bilangan ini adalah bilangan negatif. Tapi bukan ini bilangannya. Nah, jadi jika tidak ada bawaan, itu pasti negatif. Negatifnya apa? Dibalik dulu, 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. Nah, inilah bilangannya. Kalau ada bawaan, bawaannya ada jumlah positif dia. Jadi kalau ada bawaan pasti positif. Bilangannya ya belum itu, belum di sini kan diambil dulu yang bawaannya dijumlah dengan sisanya. Kalau tidak ada bawaan, berarti dia negatif. Negatifnya bukan ini bilangannya, dibalik dulu. Baru dia negatif. Nah, ini dia. Kalau kita jadikan desimal, ini 1010 adalah 10, ini adalah 1101 adalah 13. 10 dikurang 13 dapatnya minus 3. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Sama ya, balik dulu. Jadi hasilnya kemungkinannya ada 2. Jika yang di bawahnya dibalik ya, harus tambah. Ada bawaan atau tidak ada bawaan. Artinya berbeda. Ada bawaan adalah bilangannya positif, tidak ada bawaan bilangannya negatif. Jadi kalau ada bawaan,
Nah, bilangannya bukan itu. Diambil bawaannya, dijumlah dengan sisa yang bawaannya kita ambil tadi. Nah, kalau tidak ada bawaan, apa yang mau diambil gitu kan? Tapi kalau tidak ada bawaan, dia negatif. Negatifnya bukan ini bilangannya, tapi dibalik dulu baru. Buktinya per desimalnya 10 dikurang 13. Bukannya 12. Kan? Ada juga ya. Oh, bukan diambil ininya, nggak ada. Udah mau diambil bawaannya nggak ada. Jadi dia adalah negatif. Contoh lagi. Ini dia, bentar. Oh, yang di atasnya berapa nih? Oh, 8 tambah 5. Oh, 13. Di bawahnya 16 tambah 8, 24. Tambah 3, 27. 13 dikurang 27. Dikurangi 27. Nah, balik. Katanya berapa? 13 dikurang 27. 27 dikurang 13 kan itu. Apanya min 4. Ya. Berapa? 24 kan? 2, 4, 8, 16. 16 ditambah 8, 24. Ini adalah 13. Nah, kita balik. 14. 27 dengan 13. 14 dengan 13, 27. Nah, di atasnya tetap minus 14. Di bawahnya 11 menjadi 00. 01, 0 menjadi 1. 11 menjadi 00. Jadi 00, 1, 00. Dijumlah. 1 tambah 0, 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 0. 1 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 1. Di atasnya 5, di bawah 5. Tidak ada apa-apa. Tapi ini adalah negatif. Tapi bilangnya dibalik. 1 menjadi 0, 0. Ini 14. Minus 14. 8, 4, 2. Minus tapi ya. Lalu kalau dia komplemen 1. Jadi ada dua kemungkinan aja. Ada bawaan, tidak ada bawaan. Komplemennya juga gitu. Ada bawaan atau tidak ada bawaan. Cuman dia dibaliknya, dibalik dulu baru ditambah dengan ini juga sama. Ada bawaan atau cuman ada bawaannya diapakan, tidak ada bawaannya diapakan. Jadi tinggal kita hasilnya dilihat, tinggal menjumlah karena menjumlah itu tidak memerlukan pinjam-pinjam. Karena pinjam-pinjam kan nanti ini 2 angka satunya berapa. Baik. Komplemen 2 sama, ya di atasnya tetap. Ya, di atasnya tetap. Yang di bawahnya kita balik. Dan ditambah 1. Kalau dibalik saja ini kan dia 0, 1, 0 kan? 0, 1, 0, 1, 0. 2 ya. Dan ditambah dengan 1. 1 dia. Karena dia dari 1, 0, 1, 0. Dapatnya baru 0, 1, 0. 0, 1, 0 ditambah 1, 0, 1, 1. Jadi kita jumlah juga. 1 ditambah 1, 0. Bawaan 1. 1 ditambah 1 ditambah 1 dapat 1 bawaan 1. 1 ditambah 1, 0 bawaan 1. Ini ada bawaan. Nah, karena di atasnya sudah ditambah 1, kan hasilnya kalau ini kan harusnya 0, 1, 0 ya. Ditambah 1 menjadi 0, 1, 1. Di atas tambah 1, jangan diambil lagi tambah 1 sini. Bawaannya ini dibuang. Nah, misalnya adalah bilangan terakhirnya. Jadi ini adalah 7 dikurangi 5. Dapatnya ya. 2. Desimalnya ya, 7. Di bawahnya, kenapa lebih coret? Di atasnya sudah ditambah 1. Ya, kalau tambah 1 nanti ditambah 2. Dong. Itu bertambah 1. Di sininya kan. Kalau ini komplemen 1 kan hanya 0, 1, 0. Ditambah 1 menjadi 0-nya menjadi 1. Nah, tidak ada bawaan, bawaan dicoret. Komplemen 2, bawaan dicoret, komplemen 1, bawaannya diambil dan dijumlah. Hati-hati ya, dibalik. Itu dicoret, itu dijumlah. Contoh lagi. Ini adalah 8, 12, 13 dikurang 10. Dapatnya 3 ya. Di atasnya sama. 1, 1, 0, 1. Di bawahnya dibalik ditambah 1. 1, 0, 1, 0. Kalau udah dibalik menjadi 0, 1, 0, 1. Ditambah 1, 1, 0, 1 ya. Ditambah 1, dia menjadi 1 saja.
Komplemen satunya kan dia dari 1010 kan, 0101 ya. Ini adalah kebalikan dari ini. Satunya menjadi 0. Kita tambah 1. 1 tambah 1, 0. Ini 0 tambah 1 jadi 1. Ini tetap. Ya. Ini jadi, nanti tadi dapatnya adalah 01, 01. Tapi dia 014, 015 ya. Dia harus menjadi 6 tambah 1. Ya. Ini dia. Jadi, apa namanya, tidak bisa langsung dibalik saja. Dibalik, maka dicari dulu komplemen 2 itu adalah komplemen 1 yang ditambahkan dengan ditambah 1 ya, belakangnya ditambah angka 1. Kalau di belakangnya 1 dia menjadi 0, belakangnya 0 baru dia menjadi 1. Ini yang ini. Belakangnya 0 karena dia 0 1 0. Ya udah tambah aja 0-nya jadi 1. Tapi kalau belakangnya 1 hati-hati karena dia membawa ke kanan. Jumlah ya. Nomor 1 jadi 1 ada bawaannya. Ini dia apanya 0 1 0 1. Nah, ditambah karena satunya di belakang ditambah 1, 0 1 0 1 kan 4. 0 1 0 1 itu 5 menjadi 6. Di belakangnya jadi 0 karena tadi di sini 1. Ditambah 1 pindah bawaannya sini. Ini jadi 0 kan? Nah, sama di jumlah lagi. 1 tambah 0 1. 0 tambah 1 1. 1 tambah 0 0. Bawaan 1 ke atas kan? 1 tambah 1 0. Bawaan. Nah, ya 4 digit ini 5. Karena di komplemen 2, di atasnya sudah ditambah 1, ini dicoret. Tapi dia, pokoknya kalau ada bawaan, dia positif. Cuman positifnya itu yang mana? Nah, kalau komplemen 1, diambil yang bawaannya tadi, dijumlah dengan sisanya. Nah, kan kalau komplemen 2, pembawaannya itu dicoret. Karena kenapa? Yang di atasnya sudah ditambah 1. Setelah dibalik, langsung ditambah dengan ya, komplemen 2. Ya. Nah, kalau dia tidak ada bawaan, nah contohnya, di atas itu berapa? 2, 4, 8, 16. 16, 23. Kalau ini 16, 18. 18 dikurangi 23. Berapanya minus 5 lah ya. Di atasnya tetap. Di bawahnya kita balik. 1, 0, 1, 1, 1. Menjadi 0, 1, 0, 0, 0. Jadi 8 nih. 0, 1, 8 ditambah dengan, nah, 8-nya harusnya kan 0 belakang. 0, 1, 0 semua tiga-tiganya. 3. Ditambah 1, ya 0-nya jadi 1. Kalau 0 belakang enak, tinggal diganti aja 0-nya. Tidak mengubah ke kiri. Tetapi kalau di belakangnya 1, ke kirinya bisa berubah. Ya kalau sininya 0, hanya ini doang yang berubah ya. Tapi kalau ke sininya ada lagi 1, itu panjang perubahan. Makanya hati-hati di jumlahnya. Dan di jumlah 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1. Tidak ada bawaan. 1, 1, 0, 1, 1. Nah, tidak ada bawaan. Ingat tadi, jika tidak ada bawaan, berarti dia bilangan tersebut adalah negatif. Nah, cuma negatifnya apa? Nah, itu kan negatif ya. Ya. Jadi dia negatif, tapi negatifnya berapa? Bukan dianya. Nah, kalau tadi kan dianya dibalik. Sama, ini juga dibalik. Tetapi setelah dibalik, baru ditambah dengan 1. Nah, itu dia bedanya ya. Kalau yang komplemen 1 hanya tinggal dibalik. Kalau nggak ada bawaan, berarti dia negatif. Yang depannya adalah 11, 0, 11. Kita balik dulu. Menjadi 00, 100. Karena di belakangnya 0, ya tambahkan 1. Nah, inilah dia. 5 kan? Berapa tadi? Ini 16 ditambah 7, 23. Berarti ini di atasnya 18 ya. 5 ya. 18 kurang 23. Jadi 1-nya jadi 0, 0-nya jadi 1, 1-nya di 0. Kemudian di belakangnya ya ini ditambah 1. Kalau di belakangnya 0 ya udah 0-nya itu diganti 1. Tapi kalau belakangnya juga 1, ini hati-hati karena dia akan membawa bawaan ke kiri. Kalau di kirinya 0 lagi, ini yang jadi 1, ini 0. Oke ya. Jadi kalau ada bawaan, kalau komplemen 1, bawaannya diambil, berarti dia positif dijumlah dengan 1. Kalau di komplemen 2, bawaannya tinggal dicoret. Kenapa? Karena komplemennya udah komplemen 2 sudah ditambah. Ini juga dibalik. Nah, ini kan tadi dibalik dan ditambah 1, ini dikembalikan. Sama juga dengan komplemen 1 tadi kan, di atasnya dibalik, jadi hasilnya juga dibalik. Tapi tandanya menjadi minus. Positif ya.
Ini lagi. Berapa nih? 2, 4, 8, 16, 32. 32 tambah 16. 48, tambah 8, 56, tambah 2, 58. 8 dikurangi 32 tambah 3, 35 ya. Di atasnya tetap. Kan negatif itu. Di bawahnya kita balik 1 menjadi 0, ini 0, ini 1, ini menjadi 0, ini 1. Nah, cuma ditambah 1 dia menjadi 1 di belakangnya. 0, 0, 0, 1, 1. Jadi kan dia 0, 0, 0, 1, 0, 1 kan. 1, 0, 1. Tambah 1 dia menjadi 0, 0, 0, 1, 1, 0. Nah, aslinya kan masih 0, 0, balik 1, 0, 1. Ya. Ditambah dengan 1. Jumlah lagi. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0. 1 tambah 1, 0. Oh, di sini ya. Ini udah 0 tambah 0. Ya. Oh, ini 1 tambah 1, bawah 1 ya. 1 tambah 0, 0, 1. 0. 1 tambah 0. Di atasnya 6, di bawahnya juga 0. Nah, ini dia negatif. Satunya menjadi 0, 0 menjadi 1. Di belakangnya 1. Udah, dia menjadi 0. Tinggal ditambah. 1 menjadi 0, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. Ini kan menjadi 1 kan? Ini 0. Itu dia. Dia ada bawaan, mau dibalik, tapi dia baliknya tambah 1. Nah, kemudian kalau perkalian, nah ini gampang. Karena yang dikali hanya 1. Yang dapat 1 cuma 1 doang. Yang lainnya masih 0. 0 kali 0 ya 0. 0 kali 1 ya 0. 1 kalinya 0, 0. 1 kali 1, 1. Nah, ini nanti ada gerbangnya yang persis seperti ini. Ya akan 1 jika inputnya cuma 1. Cuma nanti perkalian ini, ya kalau perkaliannya mudah ya. Tetapi nanti menjumlahnya. Nah, menjumlahnya karena dia semakin panjang digitnya, nanti perkaliannya ya. 2 dengan 2 berarti yang 4. Gitu ya. 2 baris. Kalau dia 3 kolom nanti. Berarti dia 3 baris. Kalau yang dikali 4 kolom ya 4 baris. Di bawah itunya ya. Di bawah. Di atasnya dia hanya ke kirinya. Jadi pengalinya itu yang menentukan. Kalau dikali 1 kolom ya hasilnya 1 baris. Kalau yang pengalinya 2 kolom berarti dia 2 baris. Kalau pengalinya 3 kolom berarti 3 baris. Pengalinya 4 kolom 4 baris. Kita nanti jumlahnya. Kalau 1 dengan 2 baris gampang. Udah 3 baris. Nah, itu dia akan perhitungannya akan banyak. Nah, ini 3 baris nih. Karena pengalinya 3. Wah, cuman hasilnya cuma 2. Karena yang satunya 0 ya. Nah, udah jumlahnya juga 2 baris. Hitungannya 0. Udah. 1 kali 1 ya 1. 1 kali 1 ya 1. 1 kali 1 ya 1. 0 ini. Yang kedua. 0 kali 0 ya. Ini dia mulai sini ya. Nah, ini tambahkan 0 belakang. Juga sebenarnya 0, 0 nih kali 1. 0, 0. 0 kali 1. 0. 0 kali 1. 0. Kemudian 1 lagi. Nah, ini sisinya di sini ya sisinya ya. Ini berarti tambah 2 kan? 1, 2. 1 kali 1 ya 1. 1 kali 1 ya 1. Nah, ini dia 3 baris tetapi yang di tengahnya 0 sama aja dengan 2 ya. 1 tambah 0 ya 1. 1 tambah 0 ya 1. 1 tambah 1, 1 bawaan 1. 1 tambah 1, 1 bawaan 1. 1 tambah 1, 1, 0. Oke, 3 baris sebenarnya hasilnya, cuman yang tengahnya 0 ya udah. Ini dia hanya untuk menggeser tengahnya. Artinya apa? 7 dikali dengan 5. 5 ya. Ini 32 tambah 3. 2, 4, 8, 32 tambah 3. 5. Ini dia 5. Oh 5. Enggak masalah 5. Pengalinya yang menjadi masalah. Pengalinya 1 hanya 1 baris itu. Pengalinya 2 jadi 2 baris. Yang ketiga ya sama. Kebetulan nolnya di belakang. Nah, jadi 2 lagi sama dengan ini kan. Nah, ini dia 2, 4, 8, 16, 16, 22. 22 dikali dengan 6. Kan? 22 dikali 6. 12, 3, 1, 2 ya. 0, ya 0 semua. Ya. 1, ya 1, saya 0, 1, 1, 1. Ingat 0 tambah di belakang. Mulai di sini ya. Ini 1 lagi sama, cuma mulainya di sini. 2 0 di belakang. Pindahkan ini 2 di belakang. Itu jumlah. Ya, sama dengan tadi ya. Karena dia hanya 2 baris. 3 baris sebenarnya, cuma yang satunya 0. Jadi 1, 1, 1 di sini. Nah, di situ menjumlahnya nanti ya. Harus hati-hati. Kalau nggak bisa angka satunya 2 sama 3, ya 2 baris. Ditambah lagi dengan 2 baris. Contohnya.
Nah, ini 3 sebenarnya nih cuma. Karena ini 0, 4 baris ya cuma 3. Sama lihatkan dulu di bawah 1, kemudian 1 lagi dia 0,2 tambah lagi, sama lagi dengan di atas cuma 0 tambah 3. Kita jumlah. Ini nggak masalah, masih 3 ya. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0. Ini angkanya 3. 1 tambah 1 tambah 1, 1. Kayak ini kata 1 tambah 1 itu 1. Nah, di sini 0. Ininya 0, 1. 0, ya. 0, 0. Kemudian 4 angka belakang koma ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ingat. 1 lebih koma ya. Yang bulat ini kan ini. 5 dengan 3 ya. 2, 4, 8, 2, 4, 8, 16. 3. Koma. Hanya 3. Kalau ini misal 4 baris. Kita selesai satu ini dulu ya, baru kita sholat ya. Nah, 1 kali 1 ya sama dengan di atas. 1 lagi ya sama. Nomor satunya mulai di sini. Tambah 0 belakang 1. 0 ya. Mulainya di sini tambah 0-nya 2. 1 mulainya di sini di atas ya. Sama dengan 0-nya tambah 3. Yang terakhir 1 sama dengan di atas lagi, cuma pindahkan ke sini mulainya. 0-nya 4. Nah ini kan bisa angka 1 banyak. Ini 3, ini 4 nih kan. Ini angka 1. Ini bawaan 1. Ini bawaan 1. Ini bawaan 1. 3 nggak salah. Ini bawaan 1, 4. Mana? Ini dulu, kemudian jumlah karena 0 nggak usah, jumlah lagi dengan ini, jumlah lagi itu lebih mudah. Atau jumlah sekaligus juga. Ini berarti dia 4 ya. Kesininya dia 2 angka 2-nya. Ini menjadi 5, 2 angka 2-nya. Ini menjadi 3, baru 1 angka 1. Nah, itu dia jumlahnya. Ini penjumlahannya. Nah, kalau susah, ya udah ini dengan ini dulu kan cuma 2, udah selesai. Tambah dengan ini lagi hasilnya, ditambah lagi dengan ini. Kemudian hasilnya baru berapa angka belakang koma? 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kita lanjutkan lagi untuk perkalian bilangan biner. Kita tutup dulu. Istirahat dulu ya. Bagian terakhirnya ya. Pembagian bilangan biner. Hasilnya bisa lebih besar daripada 1 atau lebih kecil daripada 1. Anda bilang bulat atau nanti dia juga ada pecahan. Contohnya nih, 1100 dibagi dengan 10. 110 itu ada 12, ini adalah 2 ya. 12 dibagi 2. Coba dulu yang terbesarnya ya. Bawah. Besar. Ke depan dia. Ini paling kalinya 1 ya. Kalau bilang desimal kan bisa 1 sampai 9. Dan 1. 1 kali 1 0 ya 1 0. Ini kita kurangi. Kalau yang besarnya udah 1 nih usah. Tinggal ini kan. 1 dikurangi 0, 1. Otomatis 0 yang di atas turun. Atau bilangan yang di atas ya. Bilangan di atas kolom berikutnya. Otomatis turun dia. Kalau ini masih lebih kecil, baru ini kita turunkan naik 0 ke atas. Nanti kan ada ya. Beda. Ini kan udah sama atau lebih besar ya. Ininya sama atau lebih besar. Jadi 1 0 dibagi 1 0 ya dapatnya 1. 1 kali 1 0 ya 1 0. Kalau di sininya 1 tadi ya 1 kan, sisanya 1. 1. Kurang lagi. Nah kan ini terakhir 0 ya udah turun 0 naik 0. Ya, akhir 0. Tapi kalau ini nggak ada ya udah sampai 1 tadi. Jadi tadi berapa? 6 bagi 2 kan? 2 dikali 6 kebetulan pas ya, tidak semuanya pas itu ya, karena nanti bilang beda. Nah ini 24, 8, 16 tambah 8, 24, 25, 25 dibagi 5. Ini dia. Pasti 1 dulu kan? 1, 1, 0, 1. Kurangi. Nah ini kalau ini terpaksa kita minjam atau kita gunakan komplement tadi kan. Ini nggak bisa pinjam ke sini. Pindahnya angka 1 ini ingat 2 ya. 2 angka 1 dikurangi 1 angka 1 tinggal 1. Ya.
Ini udah jadi 0, 0 kurang 0, 0, 1 kurang 1, 0. Nah, turun otomatis 1 kan. Ini masih lebih kecil. Ini 2 digit, ini 3 digit. Ini kalau kita desimalkan, ini 2, ini 5. Ya nggak bisa. Berarti turun paksa yang di ujung. Paksa berarti kalau ini turun, kalau yang pertama turun, ini nggak tambah 0 ya. Nah, ini otomatis. Ini turun lagi 1. Berarti di atasnya tambah 0. Turun 1, naik 0. Merah ini ya. Kalau yang ini otomatis tadi kan, otomatis turun. Masih kecil daripada pembaginya, tambah lagi. Kalau masih lebih kecil, turunkan lagi 0, ini tambah lagi 0. Nanti akan kita coba yang pecahan. Ini baru udah sama atau besar ya? 1. 1 kali 1, 0, 1, 1, 0, 1. 4. Nah. 25 bagi 5 dapat 5. 5 kali 5 2. Jadi ini kita balik sekarang. 25 dibagi 5 tadi sini. Ini 5 dibagi 25. Pasti dapatnya di bawah 1 kan. 0 dulu dia, 0, ini nggak mungkin nih. Naik, turun 0, tambah 0. Ya, naik 0. Ya. Masih kecil. Ini baru 4 digit, ini 5. Tambah lagi 0, naik lagi 0. Ini lebih kecil nggak? Lihat dari yang terbesarnya kemarin kan. Yang terbesar angka 1, sama. Belum tentu mana yang besar. Yang kedua ini angka 1, ini angka 0. Pasti ini masih lebih besar. Tambah lagi 0. Naik lagi 0. Ini baru. Ini sudah 6, digit ini 5, pasti ini lebih besar. Baru 1. 1 kali 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Dikurangi. Nggak ada bisa kan minjem. Pinjam ke sini nggak bisa. Bisa. Pinjam lagi. Pinjamin ke sini 2 angka 1-nya kan? Ya, 2 angka 1. Pinjamin ini 1. Tinggal 1. Ini 2 angka 1-nya juga. Pinjamin 1. Ini 2 angka 1-nya. Ini tinggal 1. Ini 2 angka 1. Jadi kalau langsung ke sini nggak bisa. Pinjam ini bisa pinjamin. 2 angka 1-nya yang perlu dia karena 00. Pinjamin ke sini 1. Jadi 2 lagi kan? Ini tinggal 1. Ini jadi 2. Pinjamin lagi ke sini, ini tinggal 1, ini jadi 2. 2 angka 1 dikurangi 1, dapatnya 1. Ini tinggal angka 1 tadi kan? 1. Ini tinggal angka 1, 1. Ini 0. Pinjam lagi ke sini. Pinjam. Satunya. Pinjam ini 1. 2, 1. Ini mana turun dulu 0. Otomatis. Ya. Ini besar ya. 2 angka 1. 3-nya. 3-nya di 1. Udah. Itu lihat besarnya kan. Yang terbesar dulu. Yang terbesar sama. Belum tentu mana yang lebih besar. Yang kedua sama. Belum tentu. Yang ketiga ini 0. Kalau ini 0 juga belum tentu. Ini kebetulan 1. Ini lebih besar. Udah. 1 lagi. Itu dikurang lagi. Ini dia. 0. Pinjam. 2 angka 1-nya kan. Pinjam 1. Tinggal 1. Ini tinggal habis. 0. Ini 1. 0. 1, 0, 1 kembali lagi ke awal. Ini pasti berulang dia. Kembali lagi. 0, 0, 0. 3 kali baru 1, 1. Kembali lagi. Ini dapatnya. Kalau dia pecahan, mudah. 5 dibagi 25. Ya kan? Gampang dia. Ya kan? Habis itu. 5-nya jadi 0,5 setengah ya. Ini ya. Jadi 5 dibagi 25. Ini dikali 5 jadi 52, 0,2. Ini nggak bisa kan? Ini kalau kita ini lagi dia berulang lagi. Itu pecahan ya. Nah, kita habis itu masalah bilangan. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, harusnya ini nih yang sekarang. Karena masih ada kurang kemarin, kita masuk ke sandi binar. Nah, ada beberapa nanti sandi binar. Nah, kalau untuk penyandiannya saja itu gampang sebenarnya. Ini disandikan, kemudian kita balikkan, jadi ketemu gitu ya. Tapi karena di dalam digital itu juga ada operasi aritmatika, sehingga nanti penyandiannya itu jika dia disandikan dulu dikirim baru aritmatikanya, atau
dihitung dulu baru dikirim itu bisa berbeda. Kalau hanya penyandian ya gampang, namanya penyandian ya. Nah, yang paling banyak itu BCD, binary code desimal. Jadi masing-masing desimalnya disandikan ke biner. Jadi kode desimal kan, binary code desimal itu desimalnya masing-masing desimalnya disandikan ke biner. Jadi ada yang 2 bit, 3 bit, 4 bit dan sebagainya. Paling 4 bit itunya ya, 3 bit dia kurang nanti. Ya, 8421 gitu ya. Berarti kan yang terbesarnya adalah 8, kemudian 4, kemudian 2, 1. Cuman dia tidak semuanya dapat. Karena desimal itu hanya sampai 9, 10 ya dari 0 sampai 9. Sedangkan 8421 itu kan di 15 nanti. Dari 0 sampai 15. Jadi ada sisa 16 kan sisa 6 bilangan yang tidak tepat. Sehingga nanti dia kalau menyandikannya gampang, tetapi nanti jika di operasi aritmatika kan dia bisa salah. Ini yang paling gampang. 8421. Ya, 8421 itu dia yang terbesarnya mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Kenapa 8421 yang pokoknya yang paling besarnya itu dia ada 8, yang keduanya 4. Kalau 1 deh ya, kalau 0 ya 0. Kalau ini dia 1, 2, ini dia 1. Ya, kalau 0 ya 0 semua. Kalau 1 ya ini yang 1 kan, ini 0 3-nya. Kalau 2 berarti angka 2-nya 1 kan, 0 0 1 0. Kalau 3 berarti 2 dan 1. 0 1 1. Kalau 4 berarti 8-nya 0, 4-nya 1, 2 1-nya 0. Jadi 0 1 1 0 1 0 0. Kalau 5 berarti 4 dan 1 yang 0, yang 1. 2 dan 8-nya 0. Kalau 6 berarti 4 dan 2 yang 1, 1 dan 8-nya 0. Kalau 7 berarti hanya 8 yang 0, yang lainnya 1. Kalau 8 hanya 8 yang 1, yang lainnya 0. Kalau 9 8 dan 1 yang 1, yang 4 dan 2-nya 0. Udah habis. Jadi yang 101, 1011 sampai 111 itu tidak dipergunakan. Nah, kalau menyandikannya gampang, tapi kalau aritmatika nanti 9 tambah 1 udah error. Kalau di sini 101, kalau di sini tidak ada. Dia adalah 9 dan 1. Nah, itu kelemahannya. Kemudahannya adalah mudah untuk menyandikannya. Kelemahannya adalah jika dia dioperasikan aritmatika dia belum tentu benar. Tapi umpamanya 4 tambah 4 bisa, benar. Disandikan dulu, dijumlahkan dulu, kemudian disandikan sama. Dijumlahkan dulu, baru disandikan. Disandikan dulu, baru dijumlah. Hasilnya sama. Kalau dia masih perhitungannya sampai 9. Di atas itu dia salah. Nah, ini penyandiannya dulu ya. 4 dijadikan 4. Berarti dia 8421 kan. 8-nya 0, 4-nya 1, 2-nya 0, 1-nya 0. 2. Berarti 8-nya 0, 4-nya 0, 2-nya 1, 0, 1-nya 0. 9, berarti 8 dan 1 kan. 8-nya 1, 1-nya 1, 4 dan 2-nya 0. Ini baru dimasukkan semua. 8, 1. Kemudian 8, 9, 6, 3 sama. 8 berarti angka 8-nya 1. Yang lainnya 0. 1, 0, 0, 0. 9 berarti 8 dan 1 yang 1. 4 dan 2-nya 0. 6 berarti 4 dan 2 yang 1. 8 dan 1-nya 0. 3 berarti 2 dan 1 yang 1. 4 dan 2-nya 8 dan 2 4-nya 0. Nah, apa tuh? Itu disanding. Hitungannya mudah menyandikannya hanya menyandikan bilangan desimal dari 0 sampai 9 tetapi buat 4 bit seperti kita kemarin konversi oktal dan heksa ke binar ya. 4 bit. Kalau 3 jadi 0 di depannya. Sebenarnya kalau 2 ini kan hanya 1 0. Nah, jadi 2 tambah 2 depan. Kalau 4 kan 1 0 0 tambah. Kemudian 4 4 2 1 itu 4 bit. Hitungannya itu tadi mudah menyandikannya karena mengingat binar dari 0 sampai 9. Tapi kekurangannya atau ininya adalah tidak berlakunya kaidah penjumlahan binar atau nanti pengurangan dan sebagainya ya. Matematika tidak semuanya ya, bukan tidak semuanya berlaku itu nanti kan berarti ada kalau berlaku itu kan semuanya berlaku kalau tidak berlaku. Tapi kalau hanya penjumlahan sampai 9 dia berlaku. Pengurangan juga sampai 9 dia berlaku. Tapi kalau di atas itu dia akan ambil contohnya. Benar 12 ditambah 9. Kalau kita jumlahkan dulu dia 21 baru kita sandikan. Kalau kita sandikan dia nanti berapa? Kalau dijumlah berapa? Nah, ini dia sandikan dulu 12. Ya. Yang binarnya 9.
kemudian kita jumlah. Nah, dia akan dapatnya itu ya. Kemudian ini nanti disandikan 2 berarti kan 001. 0. 0001 ya. Nah, sandinya ini 821. Satunya disandikan dulu 0001. Kan? Duanya 0010. Ya kan? 9-nya 101. Nah, kita sandingkan, kita jumlah. Nah, kalau ini dia nggak masalah 01. Kalau ini 9 tambah 2 jadi 11. Tidak ada ini. Yang tertinggi itu ini 9. Enggak ada. Jadi kalau kita ini sandikan, jadi dapat 2, jadi ya 1, 9, hanya sandi ya. Itu di operasi aritmatika dia jadi salah. Tidak ada sandi untuk 1011. Yang tertingginya adalah 10. Ya. Jadi kalau kita sandikan dulu baru dijumlah. Nah, kalau kita jumlahkan dulu baru sandi baru nih. Kalau ini disandikan dapatnya 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Berbeda kan? Sedangkan kalau kita jumlahkan dulu, disandikan dulu baru ini kan sandi dulu baru jumlah. Ini jumlah dulu baru sandi. Enggak sama kan? Depannya aja beda, belakang apa lagi. Nah, dia ada nilai-nilai yang tidak dia punya, yang tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan. Nah, ya. Dari 1010 sampai 11 nggak dipakai. Nah, kalau jumlahnya kan pasti muncul. Berapa digit ya? Tingginya ini nih, 15. Itu kalau 15 kali 15 nanti dia 45 digit. Nah, nggak ada. Itu dia kenapa penyajiannya tidak semuanya dia bisa. Mudah, tapi tidak bisa mewakili, berbeda antara dijumlah dulu baru disandikan hasilnya dengan disandikan dulu baru dijumlah hasil itu akan berbeda. Kelemahan daripada sandi, kebanyakan sandi binar ya, 8 1, ada lagi sandi lain. Yang banyak sebenarnya ya, ambil cuma 2 saja ya. Itu berbeda. Ini kalau dijumlahkan dulu baru disandikan. Yang benar sebenarnya ini yang benar. 2, kalau kita kembalikan lagi desimalnya 2, ininya adalah 21. Nah, kalau ini kan 1, nah ini nggak ada. Kalau ini satunya benar. Ada hasilnya 21. Ini nggak ada. Kelemahannya. Kemudian sandi yang kedua, nah ini kalau yang tadi diambil dari 0 sampai terbesar ya. Nah, kita lihat. Sisa di bawah, yang 6 di bawah. Dari 16 kemungkinan diambil 10. 0 sampai 9. Sisa 6. 10 sampai 15. Nggak dipakai. Nah, kemudian kalau sandi 2, 4, 2, 1. Nah, 2-nya 2 kan? Nah, 2. Jadi dia yang diambil adalah nanti, berikutnya ya, saya kembalikan dulu. Nah, ini. Yang diambil adalah 5 teratas dan 5 di bawah. Sehingga yang di tengah-tengahnya yang terlarang. Ini apalagi? Kalau menyandikannya lebih susah daripada yang tadi. Kemudian operasi aritmatikanya berlaku hanya 0 sampai 5. 0 sampai 4. 0 sampai 4. Di atas itu, tadi masih enak 0 sampai 9 ya. Jadi yang diambil 0 sampai 4 di atas, 5 teratas sama 5 terbawah. Di tengah-tengahnya 6 nggak dipakai. Jadi yang dipakai itu adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah 4 dia mengambil 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini untuk sandinya gimana? Jika bilangan desimalnya di bawah 5, maka bilangan 2 pertamanya 0. Ya, 2 pertamanya 0. 0 semua. Sisanya baru tergantung angka satu. Berapa kalau 0? 0 semua. Kalau 1 ya 1. Kalau 2 ya 0, 3 ya. Ini sama dengan tadi, cuma sampai 4. Kemudian jika di atas 5, yang pertamanya 1 dulu. Kalau tadi yang pertama 1 kan hanya 8 dan 9 kan? Ini tidak, semuanya 1. Sisanya baru 2, 4, 2, 1-nya lagi. Kalau 5, ini udah 2. Sisa lagi, sisanya 3 kan? Berarti 2 dan 1. 4-nya nggak ada. Kalau 6, berarti 2-nya sudah ada, tinggal 4. Berarti 2 dan 4. Dan 2 berikutnya dan 1-nya tidak ada. Kemudian kalau 7, berarti 2-nya sudah ada, tambah 4, 6, tambah 1. 8, ini 2, tambah 4, tambah 2. 9, 2,
tambah 4, tambah 2, tambah 1. Jadi caranya seperti itu. Di bawah 5, bilangan terbesarnya, dua terbesarnya ya, ini kan ada dua, angka 2. 1, 2, 4, 2. Ya. Nah, 2 terbesarnya sebelah kiri, berarti 0. Kalau di atas 5 ke atas, berarti dia 1. 1 cuma dulu. Lalu sisanya, baru mau 4-nya berapa, 2-nya berapa, 1-nya berapa. Nah, ini lebih susah sedikit dibandingkan dengan 8/1 kan urut aja ke bawah ya. Kita bagi benar, desimal ya, dia pasti dapat, tapi 4 digit. Kalau sini dia hati-hati, 5 di bawah, yang terbesarnya berarti ini 0 dulu, 2 yang besar ya, karena angka 2-nya 2. 2 terbesar. Jadi kalau 4 bukan 1, 0, 1, 0, nah, kalau 4 berarti kan ininya 0, berarti 1, 0, 0. Kalau 2 bukan 1, 0, 0, 0, 0 enggak, tapi dia di 0 dulu, ini 0 lagi, ini baru 2. Karena dia di bawah 4. Di bawah 4 dia bilangan terbesarnya, angka 2 terbesarnya adalah 0. Baru sisanya 4, 2, 1. Kemudian kalau 5 sampai 9, berarti 2 terbesarnya 1 dulu. Pokoknya 1 dulu, sisanya baru dia. Berarti 2, berarti kalau 5 berarti tambah 3 lagi. Jadi kalau 8 berarti ini 2, bukan 8 ya, 2 tambah 4 baru 6, tambah 2 lagi baru 6. Ini contohnya desimalnya. Hati-hati. Kalau 1, ya udah ya, berarti di atas 0, 0, 0, 1. Kalau 6 berarti 1 dulu. 1 dia kan 2 tambah 4 berarti 1, 2, 1, 1, 0. Ya. Kecil kan, berarti dia pertamanya 0, sisanya 4, 2, 1-nya. Kalau ini 6, ya pertamanya dulu 2, baru 4, 2, 1. 4-nya 1, yang lainnya 0. Kalau 7, 5, nah dua-duanya di atas kan, di atas 5 kan, berarti dia 1 dulu. 1, jadi tambah 4, ya. Berarti 6, tambah 0, tambah 1. 1, 1, 0, 1. Kalau 5, berarti dia 2 dulu, 0, 4-nya, 2-nya lagi, 1. Berarti 1, 0, 1, 1. Ini lebih susah sedikit dari penyandiannya. Sebenarnya kalau sandi itu makin susah, bagus sebenarnya. Aman, lebih aman. Cuman, ya kitanya yang merepotkan. Nah, ini sama, aritmatika juga nggak terlatih. Untuk 4, 5 saja ada salah, apalagi nanti penjumlahan yang lebih dari 5. Nah, untuk menanggulangi kekurangan sandi BCD, maka muncul sandi ekses 3. Ekses 3 itu adalah bilangan desimalnya ditambah dengan 3. Baru disandikan. Jadi kalau dia dijumlah dulu, baru disandikan dulu baru jumlah, dalam ekses 3-nya dia sama. Dia. Nah, bilangan ekses 3 itu adalah bilangan desimal, nah, sandi BCD juga ya, bilangan desimal, yang masing-masing desimalnya itu ditambahkan dulu dengan 3, baru disandikan. Jadi dia tidak punya 0. Karena 0 tambah 3, 3. Yang terbesarnya adalah 9 ditambah 3, 12. Ya. Contohnya 12. S3-nya 1 dan 2. 1-nya tambah 3, 4. 2-nya tambah 3, jadi 5. Berarti yang disandikan 4 dan 5. 4 dapatnya desimal biasa ya. 0, 1, 1. 5, 0, 1, 0, 1. Jadi masih desimalnya disandikan dulu. Baru ditambah 3 kan dulu, baru disandikan. Jadi yang terbesarnya nanti adalah 12 ya. 12. Jadi ya, nah, digabung. Nah kalau ini nanti orang menjadikan susah nih. Karena nanti ini ngaco bilangannya kan kalau dijadikan ini juga. Ya, padahal dia adalah 1, 2, dapatnya 45. Sama juga dia dengan sandi 2, 4, 2, 1 tadi juga. Untuk menebak sandinya lebih susah orang. Kalau nggak tahu kodenya kan, yang itu kan harus tahu kodenya. Kalau nggak tahu kodenya, nggak bisa. Bilangan yang ngaco. Nah, contoh lagi 29 sama 2 tambah 3, 5. 9 tambah 3, 12-nya terbesar tadi kan. Nah, baru keduanya disandikan. 5 dapatnya 0, 1, 0, 1. 12 dapatnya 1, 1, 0, 0. Baru digabung. Ya, setiganya ya. Nah, gimana kalau dia di penjumlahan? Karena di penjumlahannya SS3 hanya 1 yang ditambah 3 ya.
Kalau masing-masing tambah 3, nanti dia SS6. Nah, kita ubah dulu yang satu digit. 2 ditambah 5. 2-nya kita tambahkan 3 dulu. Ini satu digit dulu ya. 2 tambah 5. Dapatnya 7. Sandi SS3-nya adalah 10 ya. 7,3. Ini yang dijumlahkan dulu. Dijumlahkan desimalnya, baru desimalnya sandi SS3. Nanti kita desimalnya kita SS3-kan dulu, baru dijumlah. Sama enggak? Nah, gitu ya. Ya. Jadi 7-nya ditambah 3. Sekali kan tambah 3. Dapat 1, 0, 1, 0. Ini adalah sandi SS3 dari 7. Nah, kalau 2, nah 2 ditambah SS3 dulu. Disandikan dulu nih 2-nya. Ini kan desimalnya dijumlahkan dulu, baru sandi SS3. Sekarang yang kedua, desimalnya disandi SS3-kan dulu. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 3 dapat 8. Baru kita jumlah. Ini tambah 3. Ya. Ini tambah 3, berarti ditambah 6 ya. Berarti nanti hasilnya harus dikurang 3. Kalau enggak nanti hasilnya adalah SS6. Kalau ini kan hanya 7 tambah 3 sekali, hasilnya hanya 7 tambah 3. Ini tambah 3 tambah 3. Ya. Dapatnya ini kan SS6 baru dengan SS3. Karena ini tambah 3, ini tambah 3. Berarti dua-duanya tambah 6. Sedangkan ini hanya tambah 3 sekali. 0, 10. Ini dikurangi dengan 3. Kalau dia tidak membawa bawaan ya, nanti ada lagi. Berarti dia sampai SS6, supaya SS3 dikurangi 3. Kalau dikurangi 3, sama kan. Ini dijumlah dulu desimalnya, baru hasilnya disandikan ke SS3, dapatnya 10, 10. Yang ini, masing-masing desimalnya disandikan dulu, berarti tambah 3, tambah 3, dikodekan, kemudian dapat sandi SS6 dikurangi. Jadi SS3 ya, kalau ini SS6. Sama-sama 7 desimal sama dengan 101 1010 didesimalkan dulu, dijumlah dulu, baru SS3 bisa di SS3. Di SS3 kan dulu, baru dijumlah, asal sama-sama SS3 ya. Yang satu kolom ya. Itu dia. Ini lebih aman untuk penjumlahan dan penyandian. Kalau hanya sandi, semuanya bisa. Salah. Nah, sebagai sandi ya. Ya, PDCD itu semua 8421, 2421, sampai SS3. Nah, gimana kalau dua digit? Tapi masing-masingnya tidak ada bawaan. Nah, sama dengan tadi. Jadi 43 ditambah 36, dapatnya 79. 79 di sandi SS3 kan, 7-nya jadi 10, 9-nya jadi 12. Jadi 7-nya menjadi 1010, 9-nya menjadi 1100. Nah, sekarang kalau 4-nya disandikan dulu jadi 7. 6-nya disandikan dulu jadi 6, 3 jadi 6. 3 jadi 6, 6 jadi 9. Masing-masing disandikan. 7, sandi SS3-nya dari 4, ini adalah 6, sandi SS3, ini sama 6 dari SS3, ini 9 dari SS3 dari 6. Masing-masing kita jumlah. Ini masing-masing tidak ada bawaan. 1, 0 tambah 0, 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. Tidak ada bawaan ke sini ya. Ini habis di dia. Ini juga kolom sendiri. 1 tambah 0, 1. Dan kolom berikutnya ya. 1 tambah 1, 0, bawaan 1. 1 tambah 1 tambah 1, 1, bawaan 1. Ini juga tidak ada bawaan. Sama. Kalau nggak ada bawaan, dia masing-masingnya dikurang 3. Karena ini ditambah 3, ini ditambah 3. Masing-masing kolom dikurangi 3. 1 dikurang 3 dapat 110. 1101 dikurang 0011 dapat 110. Ini adalah untuk 7-nya 10 ya. Ini adalah untuk 12-nya. 1010 110. Jika tidak ada bawaan ya. Jika tidak ada. Kalau ada bawaan gimana? Lain lagi kalau ada bawaan dia udah bawaannya dipindahkan ke sini masa dikurangi lagi ya, besarnya ya. Nah, yang terbesarnya diambil, ini masa yang kecil dikurangi lagi. Dia makin kecil dia. Ada bawaan lain dia perhitungannya. Kalau ini nggak ada bawaan masing-masing atau satu kolom saja tadi itu dikurangi 3 karena dia jumlah ini hanya jumlah sekali, 3-nya ini 3 sekali, ini 3 sekali. Ini kolom ini 2 kali, ini 3, ini 3, ini 3, ini 3, ini 6 kan. Itu dikurangi. Yang ada bawaan kita ambil. Contohnya 29 tinggal 39. Ini 8, ini ada bawaan 1 kan? Jadi 6, ada bawaan.
8-nya 6, 8. 6, sehingga jadi 11. 1, 0, 1, 1. 8 jadi ini 6 ya. 6 jadi 9 ya. 1, 0, 0, 1. 8 jadi 11, 1, 0, 1. Nah, ini duanya, SS3-nya jadi 5, 9 jadi 12, 3 jadi 6, 9 jadi 12. Masing-masingnya di SS3 kan. 5, 0, 1, 0, 1. 12, 1, 1, 0. 6, 0, 1, 1, 0. 12 sama. Kita jumlahkan. Yang pertama, 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 1, 0 bawaan 1. 1 tambah 1 tambah 1 hasil 1 bawaan 1. Ini menerima bawaan yang 1 kan. Ini yang terbesar dia pindah ke sini. Jadi kalau yang terbesar dia pindah ke sini, jangan dikurangi 3 lagi. Yang menerima bawaan, dan dia tidak memberikan bawaan ya. Ini tidak ada kan, ini ke 1. 1 tambah 1, 0. 1 tambah 1, 0. 1 tambah 1 tambah 1, 1 bawaan 1. 1 tambah 0, 1. Nggak ada bawaannya kan. Ini dia hanya nerima. Ini tetap dikurangi 3. Ini dia malah ditambah 3. Kenapa? Bilangan terbesarnya sudah diberikan. Ini kan hasilnya 1, 1, 0, 0, 0. Terbesarnya pindah ke sini. Nah, ya. Yang menerima bawaan tetap dikurangi 3. Yang bawaannya diambil, dikirimkan ke lain, dia dikurangi dengan ditambah dengan 3. Nah, ini kan hanya 5. Tapi tetap kurang 3. Ini dengan terbesarnya diambil, masa dikurang lagi, berarti ditambah. Jadi kalau dia memberikan bawaan, atau dia di sini sendiri gitu ya, nah, sendiri juga tidak. Jadi kan bawaan sendiri. Bawaan ditambah 1, 0, 0, 0 ditambah 3, 1, 1, 0, 0 dikurang 3, 0, 0. Nah, nanti yang terakhir ini, jika ada satu kolom dia berdiri sendiri seperti ini. 99, 2 kolom kan, hasilnya adalah 198. Nah, yang berdiri sendiri gimana? Kalau yang ini tadi, kalau dia tidak memberi bawaan dikurangi. Memberi bawaan ditambah. Kalau ini, kalau menerima bawaan sama tetap dikurangi ya. Dia tidak menerima bawaan atau menerima bawaan dia tetap dikurangi. Kalau dia memberikan bawaan, nah, ini kan memberi bawaan sih. Ini memberi bawaan ke kolom kedua karena 9 tambah 9 18 bawah 1 kan. 9 tambah 9 tambah 1. Nah, 18, 19 bawah 1. Jadi dikurang. Ini yang sendiri baru di. Nah, kita baca dulu. 8 tambah 3 11 1 0 1 1. Kemudian 9 ditambah 3 12 1 1 0. 1 tambah 3 4 0 1. Nah, 9 semua kan? 9 tambah 3 12. 9 tambah 3 12. 9 tambah 3 12. Dapatnya 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 di jumlah. Ya. 0 tambah 0 0 tambah 0 1 tambah 1 0 bawaan ke sini 1. 1 tambah 1 tambah 1 1 bawaan ke sini. Berarti dia ini dikurangi karena dia memberi bawaan. Ini lagi ini 1 ya. 1 tambah 0 tambah 0 1. 0 tambah 0 0. 1 tambah 1 0 bawaan 1. Ini masih bawah kolom dia nih. 1 tambah 1 tambah 1 1 bawaan 1. Ini dia memberi bawaan berarti dia dikurangi. Ini memberikan bawaan dikurangi. Ini dia menerima bawaan tadi kan menerima bawaan itu juga seperti ini tadi kan. Menerima bawaan kan harusnya dikurang kan? Tidak. Karena dia kolom sendiri. Nah, ini kolom sendiri ini sama. Ini karena memberi bawaan ditambah, ini memberi bawaan ditambah, ini karena di kolom sendiri ditambah. Tapi kalau ada angka lagi di sini, nah ini tetap dikurang. Karena dia hanya menerima, tidak memberikan bawaan. Jadi ya terakhirnya dikurangi, ditambah 3, kolom keduanya ditambah 3, ya. Kolom yang berdiri sendiri juga ditambah 3. Jadi yang ditambah itu adalah jika kolom tersebut memberi bawaan ke kolom yang lebih besar. Kemudian yang terakhir adalah jika kolom yang terbesar itu berdiri sendiri. Nah ini contohnya. Nah berdiri sendiri, berarti juga ditambah 3. Dan nanti ini sama. 1 0, 1 0, 1 0, 1 1. 1 0, 1 1. Belakang. Kemudian di tengah ini. 1 1, 0 0. 1. Ini yang kecil. 0 1 0 0. Jadi dia dijumlah dulu, baru disajikan masing-masingnya, atau masing-masingnya disajikan dijumlah, asal excess 3. Nah, cuman kalau lebih dari satu kolom ada ketentuannya, kalau kolom tersebut tidak memberi bawaan tetap dikurangi 3. Karena excess 6 tadi ya, 2. Kalau umpamanya 3 baris kolomnya ini, pasti dikurangi 6. Umpamanya nih, ada 3 baris. 99 tambah 9 tambah lagi ini 80 berapa? Kan 3 kolom ya, 3 baris ya. Pasti ini di excess 6 kan? Jadi dikurangkan 6. 6
berapa? 0, 1, 1. Itu ya. Start masing-masing kolomnya. Kalau dia menarik hasil tersebut ya, kalau dia tidak memberikan bawaan, berarti dia dikurangi. Kalau dia memberikan bawaan dikurangi 3. Ditambah 3. Nah kan yang berdiri sendiri juga sama. Ya. Bawaan terakhir nih. Nah, berdiri sendiri nih. Jadi akan sama di jumlah dulu, baru disandikan SS3, atau disandikan dulu baru dijumlah. Asal sama-sama dengan SS3 dengan syarat tadi, jika dia lebih dari satu kolom, itu ya hasilnya penjumlahan atau pengurangan, ya ada ketentuannya dikurangi 3 kalau tidak memberikan bawaan, ditambah 3 kalau memberikan bawaan, dan kolom yang berdiri sendiri, bawaan yang berdiri sendiri. Juga dia sama. Ini yang tidak bisa dilaksanakan oleh sandi 8, 4, 2, 1, sandi 2, 4, 2, 1, dan sandi yang lain. Bersama. Nah, ini sandi Gray. Nah, sandi Gray itu adalah sandi disebut sandi tidak berbobot. Cuman dia fungsinya yang ada ya. Dia kalau bobot kita jadikan dia sama dengan binar. Bilangannya hanya 0 dan 1. Tetapi dia tidak sama jika dikonversikan dia ke desimal dengan binar. Jadi dia disebut sandi tidak berbobot. Jadi tidak bisa kita gunakan untuk aritmatika. Kita ngomongin nanti untuk perintah output dan untuk peralatan digital ya, mengubah analog ke digital. Untuk sandi itu kan nanti juga dari rangkaian sandi bisa. Jadi, data yang kita kirim itu kita acak dulu gitu ya, baru sampai di tempat tujuan kita kembalikan. Dia harus bisa dari binar ke gray, G ke binar ya, harus bolak-balik. Kalau hanya dari binar ke gray saja itu kita hanya mengacak doang. Setelah diacak nanti kita terima, kita nggak bisa lagi. Aslinya apa sih? Nah, dia harus bisa bolak-balik. Jadi setelah dijadikan gray nanti ujungnya kembalikan ke binar, berarti dia kembali. Jadi kalau gray itu kita jadikan desimal jadi ngaco. Dia harus kembalikan lagi ke binar dulu, baru dia desimal nih. Sandikan, ketikkan binar karena mau dikirim. Setelah binar kita graykan dulu. Di ujung penerimaannya nanti kita kembalikan ke yang dikirimkan gray, walaupun bilangannya adalah binar ya, padahal sudah disandikan soal. Jadi kalau kita jadikan itu langsung dikonversi, datanya ngaco. Jadi kembalikan lagi ke binar, pasti dia sandinya dan gray, kemudian di ujungnya gray. Nah itu dulu ada kelas kamu dulu tuh yang seperti dia penyandian data ya, supaya aman itu disandikan. Nah itu saya bikinkan dulu itu rangkaian sederhananya, hardware-nya secara hardware ya. Kalau secara software sekarang banyak, kalau dihacak ya kirim sampai itu baru harus sama deh ya, yang mengirim dan yang menerima harus mempunyai kode yang sama ke penyandiannya. Kalau tidak ya datanya nggak bisa dibaca. Kalaupun muncul dia ya jadi ngaco. Nah, ini dia. Pertama adalah konversi bilangan binar ke sandi gray. Bilangannya sama, binar dan gray sama hanya 0 dan 1. Yang pertama adalah angka yang terbesar ya, yang paling kiri berarti dia bilangan binar dengan gray-nya sama. Nah, itu dia. Nah, tapi angka berikutnya berbeda. Adalah jumlah angka pertama dengan kedua, abaikan bawaan. Jadi yang punya bawaan kan hanya satu-satu ya. 0 tambah 0 ya 0. 0 tambah 1 ya 1. 1 tambah 0 ya 1. Bawaannya 0 semua kan. 1 tambah 1 baru hasilnya 0. Abaikan. Ini hasilnya diambil. Jadi dia satu-satu nanti dia berbeda. Kemudian yang berikutnya juga bilangan binar kedua dan ketiga. Yang berikutnya binar ketiga dengan 4 jumlah, abaikan bawaan. Nah, kita lihat contohnya. Ya. Contohnya nih, binarnya 1100. Yang pertama berarti bilangan pertama sama ya, yang terbesarnya kan sebelah kiri ya, yang terbesar sebelah kiri sama. Nah, bilangan gray yang keduanya berasal nggak sama lagi, adalah jumlah bilangan binar pertama dengan kedua, yang terbesar pertama dan terbesar kedua. Abaikan bawaan. 1 tambah 1 hasilnya 0. Jadi hasilnya 0. Berarti dia yang keduanya dapatnya 0. Karena 1 tambah 1 dapatnya 0, bawaan 1. Jadi hasilnya. Abaikan bawaannya nggak diabaikan. Kemudian yang ketiganya, yang kedua dengan ketiga. 1 ditambah 0, ya dapat 1. Dapat 1. Yang keempat juga 0 tambah 0 ya dapat 0. Nah, inilah bilangan. Nanti kalau kita sandikan dia kembali lagi sama ya. Nah,
Cuman caranya nggak seperti ini lagi. Kalau seperti ini jadi kacau. Berarti artinya nanti kalau dari gray ke biner, berarti bilangan gray pertama sama dengan biner juga. Karena bilangan biner pertama sama dengan gray. Berarti bilangan gray pertama sama dengan biner. Kalau sini 0, dia juga 0. Ini 1, dia juga 1. Gitu ya. Gray juga gitu nanti. Nanti kita buat rangkaiannya. Ini kan secara matematikanya. Rangkaiannya ada nanti. Setelah kita masuk ke waktu. Gimana mengkonversi gray ke biner atau biner ke gray. Ini dia. Bilangannya kalau kita kembalikan, ini adalah bilangannya adalah 10 kan, kalau desimal. Padahal bilangan aslinya ada 12. Salah kan? Tapi kalau panjang lagi, makin ya. Langsung ini kita, oh salah. Ada bilangannya ada 10 kalau desimal, ada 12 desimal. Tapi saya diberi ini gitu. Makanya dia bukan, maka tidak berbobot. Ini nilai desimal tidak ada artinya. Nah, kebalikannya, konversi dari gray ke biner. Karena bilangan biner tadi yang ke pertamanya sama, berarti bilangan gray dengan biner juga sama. Biner ke gray sama, yang terbesar berarti dari gray ke biner juga sama. Nah, cuman bilangan keduanya, dia bukan berdasarkan dari bilangan gray yang pertama dan kedua, tapi adalah hasil dari yang pertama ditambah dengan gray yang kedua. Nah, ini contohnya lebih gampang. Jadi yang 1, 0, 1, 1 ya. Tapi yang pertama sama. Gray yang pertama sama dengan biner. Kemudian yang keduanya, nah, biner yang keduanya adalah hasil biner yang pertama, yang terbesar ya, dijumlah dengan gray yang kedua. Kalau tadi kan ini dengan ini ya. Biner pertama dengan biner kedua. Sama-sama biner. Ini enggak. Biner pertama dengan gray kedua. Tapi graynya satu tingkat di bawah ya. Binernya pertama, graynya kedua. Binernya kedua, graynya ketiga. Nah, jumlah, silang dia. Dan sama abaikan bawaan. Jadi yang satu-satu dia dapatnya 0. Mudah. 1 tambah 0 ya dapatnya 1. Yang pertama 1, yang kedua juga 1. Nah, 1 tambah 0. Yang ketiga, ini dia. 1 tambah 1 dapatnya 0. Abaikan bawaannya kan, karena dapatnya 1, 0 kan, bawaannya 1, hasilnya 0, 0. Yang keempat, seperti ini kan, 0 dan 1 lagi. 0 dan 1. 1 ya, dapatnya 1 lagi. Ya, ini graynya, ini bilang kita. Jadi kalau ini kita terjemahkan, ini langsung ini adalah 8 tambah 3 11. Padahal di sini adalah 13. Ini yang benar. Jadi dia ada artinya. Ini bilang desimalkan bisa. Ini kan kalau didesimalkan jadi 8 tambah 3 11. Sedangkan ini adalah 13. Ini ya. Nah ini yang ketemu nanti di peralatan digital dan anak Telkom ya. Telkom nanti ada kalau pakai anak telekomunikasi. Tapi itu harus buat tidak ada. Kecuali nanti dia mungkin peralatan ya. Akan output konversi digital. Biasanya orang kontrol dan elektronika ya harus buat jarang. Dia hanya memakai nanti harus buat suruh orang. Kemudian bit paritas. Ini bit paritasnya biasanya dipergunakan untuk komunikasi data, perpindahan data ya. Kenapa? Jadi pada saat perpindahan data itu, jika terjadi nanti suatu kesalahan, hubung singkat yang cepat ya, cepat sehingga sistem tidak mati. Itu dia bisa merubah bilangannya tadi karena bilangan kita itu hanya 0 dan 1 ya, ada tegangan tidak ada tegangan. Jadi kalau terjadi draw atau noise nanti dia atau terjadi musikat yang cepat tidak memutuskan jaringan ya, itu datanya akan berubah. Jadi kalau noise yang tadi 00 ini jadi 1 dan sebaliknya ya, sehingga data akan berubah. Nah, di paritas ini akan dicek data tadi, cuma dia ngecek hanya jumlah angka 1. Ya. Contohnya, ini kalau kita kirim itu bukan berarti antar peralatan ya, di dalam peralatan juga. Dari satu register ke register yang lain dalam peralatan ya, kan dia berpindah. Nah, kalau terjadi teror atau apa, data ini bisa berubah. Ini kan kalau di tegangannya 0 dan 1. 0 bawah atas 1, kotak itu gitu ya. Kotak atas itu kotak bawah ya. 0 dan 1, 0 dan 1. Sehingga jadi draw bisa berubah. Nah, untuk menanggulangi supaya tidak terjadi kesalahan perubahan itu, makanya disebut digunakan bit paritas. Bit paritas itu adalah menambahkan satu angka 1 ke sini.
apakah menjadi genap atau ganjil. Nah, dicek angka satunya. Jadi kalau tadi dikirim angka satunya, ada yang berubah gitu kan, salah. Jadi angka satunya 8 kok jadi 6 atau jadi 9, ya salah. Jadi tetap ada ganjil dan genap. Menambahkan angka satunya supaya jadi genap angka satunya, atau menambahkan angka satunya supaya jadi ganjil. Kalau sudah ganjil ya tetap ganjil, nggak usah tambahkan ya, tambah 0 ya kan. Kalau sudah genap sama-sama tambahkan. Jadi sehingga nanti ini dia bisa mengurangi kesalahannya, tapi tidak menjamin 100%. Kenapa? Kalau seandainya angka 1 berubah menjadi 0 dan ada angka 0 yang lain berubah menjadi 1, angka satunya tetap berubah. Padahal sudah ada 2 yang berubah, itu sudah berubah. Tapi bagi paritas dianggap tidak berubah, karena dia hanya mencari jumlah. Jumlahnya, nah itu jarang terjadi, tetapi kemungkinan tetap ada. Nah, nanti apa lagi? Nanti ada lagi untuk mengecek kesalahan pengiriman data. Pemutusan sesaat atau noise gitu ya, peralihan dan sebagainya, itu bisa angka itu berubah karena dia hanya tegangan ada atau tidak sesaat ya. Apalagi yang sering itu noise bisa berubah. Nanti cepat. Nah, detektor genap adalah jadi membuat data tadi dijadikan genap angka satunya. Kalau dia ganjil tambahkan 1, kalau dia genap ditambahkan 0, seperti tetap genap ya. Semuanya nih genap, angka satunya 3 tambah 1 paritas. Ini di luar data dia ya, tempatnya di paritas. Jadi angka 1 ini dengan paritasnya sama. Kalau di sini sudah genap, umpamanya angka 2, angka 1. Ini 0. Supaya tetap di data tersebut angka satunya genap. Nah, kalau diganjil jadi genap. Jadi setelah dikirim dicek ke sana, angka satunya berapa? Oh genap, benar. Tapi kalau ada perubahan, ganjil. Oh salah, berarti ya kirim genap kok jadi ganjil. Nah, dia di tabelnya paritas genap. Makanya kalau bilangan ini 0 ya, kalau digenap ya tambah 0, di paritasnya tambah 0. Jangan tambah 1 di sini jadi ganjil dia. Jadi bila datanya ini dengan ini yang dikirim. Satunya udah genap. Ini ganjil. Berarti sini harus 1 supaya angka satunya satu 0 dia agak genap ya. Ganjil. Dia angka satunya di sini satunya. Ini 3. Udah 2. Nggak perlu. Ini 1 lagi. Dan seterusnya ya. Ini yang 4 bit ya. Taruh data biasanya 8 bit ke atas. 8 aja sekarang sudah jarang. Itu. Pokoknya genap. Nah, terus ada 2. Kalau ganjil gimana? Sama. Pokoknya bilangan tersebut harus jadi ganjil nanti dengan paritasnya. Paritasnya ya. Ini ganjil. Ini genap. Karena udah genap ya. Ini sudah ganjil ya, teman. Ini sudah ganjil, teman. 3. Ini ganjil. Ini 2. Genap. 1. Jadi ya, gimana datanya dan paritasnya menjadi ganjil atau genap. Itu hanya boleh dipakai salah satu ya. Pakai salah satu, ganjil saja atau genap saja. Tidak boleh ini ganjil dan genap. Datanya di satu. Jadi dalam datanya nanti di muka sedikit kita bahas. Jadi ya waktu dia dikirim, ganjil. Sampai sana ada perubahan. Jadi kok jadi genap, salah error kan. Tetapi, ini kelemahannya. Kalau seandainya tadi ya, ini kan ganjil nih. Ini angka 1 yang kedua ini berubah menjadi 0. Kemudian yang di ujung, umpamanya di ujung sini berubah 0 menjadi 1. Ini kan angka 1 ini tetap 1. Ya, ini dianggap ini masih ganjil. Padahal datanya dari angka, kalau desimal dari 2 menjadi 8 ya, kan udah salah. Kan? Tapi bagi paritas itu tetap benar. Karena dia hanya ngecek ganjil saja atau genap saja angka 1. Nah, tapi yang seperti ini jarang terjadi, tapi kemungkinan ada. Jadi angka 1-nya berubah jadi 0, angka 0 yang lain berubah jadi 1. Jadi angka 1-nya kan tetap. Terus sebaliknya ya, angka 1 berubah jadi, angka 0 berubah jadi 1, angka 1 lain berubah jadi 0. Sama-sama 2 atau sama-sama 3, pokoknya sama ya. Sehingga total angka 1-nya tetap, tetapi letak angka 1 dan 0-nya sudah berubah-ubah. Nah itu dia akan di paritas masih akan dianggap sama. Sama-sama ganjil, sama genap, padahal datanya nanti ada lagi untuk pemantauannya akan dicek bit per bit. Bit terbesarnya sama nggak dengan bit terbesar yang diterima. Bit
pertama, kedua, ketiga, dan empat. Jadi ada dan nanti compare namanya. Tidak hanya satu nama. Compare. Kita membandingkan bit per bit itu tidak ada. Walaupun kalau terjadi perpindahan angka satu bit pertama dengan keempat umpamanya, satu jadi 0, 0 jadi 1, kan angkanya sama. Tapi bitnya sudah berbeda. Jadi memang n kan nanti masih depan kita gunanya nanti. Ya akan tetap jalan. Di paritas dia lolos. Paritas lolos. Tapi nanti di compare dia ketemu salah, tetap salah. Jadi dalam data itu tidak satu. Ya. Ini tadi dia. Itu kemungkinannya. Tapi tidak mungkin, tidak mungkin saja terjadi. Makanya ada lagi cara kontrolnya. Ini baru kode ASCII. Kalau kode ASCII adalah simbol yang sudah ditentukan. Jadi dia masih DOS itu ya. Kalau Windows kodenya lebih banyak lagi. Ada huruf Arab, ada huruf Jepang, ada huruf Cina, ada Korea, ya, sebagainya. Dan huruf negara lain yang berbeda. Ini dulu perhatikan, ini dia kode ASCII namanya udah ada mulai dari 00 sampai FF, totalnya 255. Kemudian ada simbol-simbol yang ada di keyboard atau yang tidak ada di keyboard ya. Tapi ini belum semua ya, simbol-simbol di Windows nanti ada lagi ininya simbol-simbol lain ya, yang tidak terwakili seperti simbol untuk bahasa Arab, simbol untuk bahasa Cina, simbol untuk bahasa Jepang, simbol untuk bahasa Korea gitu ya. Dan ada beberapa di daerah atau ada juga simbol yang sedikit berbeda dengan Latin ya. Simbol nanti yang di sini sudah diwakili ya, ada huruf misalnya ada Jerman atau beberapa negara ya dia tidak Latin, katanya Latin tapi ada kode-kode di atasnya ya. Tapi nanti bisa diwakili. Nah, ini kan terbatas. Ya, simbol 255. 256 ya karena ini ada kosong ya, kosong itu dari rumah. Nah, itu dia penyandian di digital. Nah, kalau sekarang orang untuk ini udah pakai software ya, karena diacak. Kalau software pengacaknya ketemuan, nah ini yang terkenal dulu adalah penyandian ini adalah dari Jerman ya. Enigma namanya, dia menyandikan pengiriman datanya untuk kapal selam dan perang gitu ya. Itu orang nggak bisa. Jadi caranya negara sekutu gimana? Negara sekutu Amerika, Inggris, Prancis gitu ya, masuk Belanda, masuk Rusia, gimana dia? Amerika, masa mereka mencari kapal selam itu sendiri, dapat di sana baru bisa dikenal. Nah, itu salah satu penyebab kekalahan Jerman dari sekutu karena sandi-sandi mereka sudah terbaca. Mereka nggak sadar, itu tetap aja kirim, dikira orang nggak tahu. Saya mau nyerang itu loh, kan? Nah, komandannya serang yang di sana. Sebelumnya mereka sekutu nggak tahu. Kalau sekarang dia udah tahu, orang siap-siap kan? Itu salah satu ya, salah satu dari Jerman. Karena penyandian mereka Enigma namanya itu, komputer diacak ya. Jadi kalimat-kalimat dalam bahasa Jerman itu, bahasa Jerman kan orang Amerika, Inggris, Prancis banyak yang tahu. Cuman kalau udah disandikan, itu dia ngaco tuh kalimatnya. Jadi dia dikembalikan lagi ke awal, baru dia yang pesan tadi akan bisa kebaca, yang pesan sesungguhnya. Nah, juga negara Jerman, nah bloknya dia juga, sandi Amerika juga dipecahkan juga. Nah, salah satunya Amerika dia menggunakan bahasa, salah satu bahasa asli penduduk Amerika. Sehingga Jepang pun tahu, ketemu, dapat sama dia informasi itu. Tapi nggak bisa diolah, karena tidak ada orang Jepang yang tahu bahasa salah satu penduduk asli Amerika. Nah, di Amerika dia mengirimkan dan menerima ada orang-orang yang suku yang sama, ya, suku yang sama. Sehingga dia mengirimkan, menerjemahkan untuk ke bahasa Inggris. Diterima oleh Pak. Ada tuh filmnya dibuat ada. Jadi dia bingung, ini orang kayak orang ngomong dalam air kan? Padahal itu bahasa, salah satu bahasa penduduk asli Amerika. Nah, yang menerima Amerika dia ada penterjemahannya. Nah, itu juga Enigma. Kalau itu dia hanya suara ya, suara diterjemahkan oleh orang. Nah, kalau Enigma tadi adalah mesin kayak komputer ya, Morse. Jadi di sana itu diterjemahkan bahasa Jerman itu ngaco. Nah, dimasukin dulu ke peralatan, itu kayak mesin ketik itu.
Oh ternyata baru dia keluar bahasa Jerman aslinya yang sesuai dengan pesan yang dikirim. Tapi kalau sebelum masuk ke peralatan tersebut disadap, itu nggak ada artinya, nggak ada arti apa-apa. Setelah lewat mesin itu, makanya mesin itu yang dicari sampai itu dicarinya sampai dia membacak lah istilahnya itu yang menangkap satu kapal selam Jerman, istilahnya U-boat gitu ya. Dapat dia dapat kode penyandian, dapat itu tersalin, sehingga sekarang juga seperti itu, orang-orang yang hacker itu kan seperti itu. Kan password orang yang didapat sama dia. Nah, gimana dia dapat password? Macam-macam caranya kan. Nah, saya juga punya pengalaman dulu waktu jaringan usaha itu adalah OS-nya itu novel ya. Sekarang kan Windows. Buat jaringan pakai novel terkenal. Ada yang mencuri di TIK dulu, sekarang ya dulu BAK namanya. Nah, orang itu mau ini kan. Nah, saya ada teman kebetulan dia baru dapat kursus dari orang Amerika. Ajarkan saya kebetulan dia, saya bantu dia ngurus ada sesuatu lah ya. Dan saya diajarkan. Nah, orang ini dia disumpetin dia, padahal dia mau dicari kesalahannya itu kan, karena dia maling lah ya. Udah saya ubah itu. Tahu untuk menjebol passwordnya novel. Saya diajarkan itu. Tapi ini untuk kebaikan karena ini orang ini yang nolong kan, nanti datang sadar mau dihapus sama dia kan, saya protect, saya buka sandinya dia, kemudian saya ganti. Jadi saya nggak tahu sandi dia, jadi saya diajarkan cara masuk tanpa lewat password ke admin, istilahnya dulu admin. Tembus, kemudian saya ganti password baru, dia masuk dia malah nggak bisa, padahal itu dia adminnya dia. Nah, itu, jadi macam-macam. Kalau sekarang banyak di YouTube itu cara-cara orang membuka hacker itu ya. Itu kalau kamu dapat itu, kamu bisa disewa orang itu malah. Kamu bisa menjebol ini Google, makanya kamu dijadikan pegawai malah. Jangan untuk maling, kalau maling itu ketangkap ya. Makanya maling menjebol akun orang duit itu kriminal. Jadi kalau bisa menjebol, umpamanya kamu bisa menjebol ini umpamanya Polri atau BIN atau apalah itu biar itu kamu bisa jadi untuk pengaman kamu. Karena setiap sistem ini pasti ada kelemahannya. Tadi seperti Sandi kan, penyandian pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahannya itu kadang orang yang tidak terlalu, katakan tidak terlalu mahir di komputer, dia ketemu sama dia. Dulu ada salah satu anak di anak-anak SD lah, kalau di Indonesia tuh sekolahnya di Filipina, bisa menjebol passwordnya Pentagon. Dia nggak tahu pas ngajak atau kebetulan gitu, apa jebol. Ada Pentagon apa kurangnya security-nya dibandingkan dengan kita kan? Itu udah sangat pentingnya penyandian lagi. Ini kita dasar ya. Tapi kalau sekarang udah banyak program. Jadi itu kita boleh kita ini minggu besok kita masuk ke gerbang. Gerbang kita sudah pakai simulasi ya. Ini boleh kita ini saya tutup. Salam sejahtera. Selamat malam. Ketemu lagi kita di depan. Nanti ada PR, lihat di Google Classroom ya. Google Classroom tolong dicek, akan saya kirimkan PR ya. Dan dikirim juga ke Google Classroom. Tadi waktu seminggu. Ya, berarti sampai tadi ya. Paling hanya versi bilangan aja.